Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembahasan video Niza Lauzi TV. Dalam kehidupan kita pasti berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Bisa itu sebagai teman, bisa itu sebagai pasangan kita, keluarga, atau rekan kerja, atau siapapun. Dalam menjalankan hubungan tersebut tidak selamanya berjalan mulus dan lancar, karena bisa saja terjadi adanya gesekan-gesekan hingga memicu terjadinya konflik antar sahabat, antar teman, atau bahkan antar keluarga dan pasangan. Jadi beragam cara dilakukan oleh orang-orang untuk menyelesaikan permasalahan ataupun konflik yang sedang ia hadapi dengan orang lain. Dan biasanya ini akan sangat bergantung dengan tipikal kepribadian masing-masing. Namun seringkali penyelesaian yang diambil atau cara-cara penyelesaian konflik yang diambil oleh seseorang itu bukannya menyelesaikan masalah, justru malah menambah masalah atau membuat masalah baru. Salah satu metode atau langkah-langkah yang diambil oleh seseorang untuk menyelesaikan masalahnya yang paling sering kita temui adalah melakukan pendiaman atau silent treatment kepada pihak yang sedang bersiteru dan berkonflik dengan dirinya. Pendiaman ini bisa dalam berbagai bentuk, misalnya mendiamkan selama berhari-hari atau berminggu bahkan berbulan dan menahun bahkan, atau bisa juga pendiaman dalam bentuk sepertinya orang ini tidak membutuhkan lagi keberadaan orang yang sedang berseteru dengan dirinya, sehingga terdapat dicuekin pengabaian, penolakan, atau seolah-olah tidak memperdulikan lagi kondisi atau apapun yang terjadi pada orang yang sedang berseteru dengan dirinya tersebut. Orang yang melakukan silent treatment mungkin di awal menganggap bahwa ini adalah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Pada kenyataannya bukannya menjadi selesai masalahnya, justru malah memperkeruh bahkan merusak hubungan yang sedang dijalani. Apapun bentuk hubungan itu, bisa persahabatan, pertemanan atau bahkan hubungan asmara antar pasangan, bahkan hubungan keluarga. Kenapa bisa demikian? Karena kalau seseorang melakukan silent treatment itu seolah-olah meniadakan atau menganggap orang yang sedang berseteru ini adalah orang yang tidak lagi eksis di mata dirinya, di mata si pelaku silent treatment. Dan ini sebetulnya sangat kejam perilaku-perilaku semacam ini. Pengambilan sikap penyelesaian masalah yang seperti ini adalah sikap yang kejam, karena ini menandakan orang tersebut betul-betul tidak memperdulikan lagi, mengabaikan, mencuekin si orang yang sedang berseteru dengan dirinya, dan ini akan membawa dampak secara psikologis kepada orang yang sedang berseteru itu. Mungkin dipikir oleh si pelaku silent treatment, pelaku pengabaian dan pendiaman ini, sikap yang diambil akan memberikan pelajaran atau kemenangan bagi dirinya gitu. Ternyata sebetulnya tidak, justru dia bikin masalah baru, dia bikin konflik baru. Yang konflik awal yang tidak selesai justru malah nambah nih konfliknya. Karena apa? Si orang yang mendapatkan perlakuan silent treatment tentu akan merasakan kondisi psikologis yang menjadi down. Kenapa down? Karena orang yang melakukan silent treatment biasanya adalah orang yang dekat dengan dirinya. Jadi hubungan di antara mereka adalah hubungan yang dekat secara emosional maupun secara personal, dan ini bisa saja terjadi pada pasangan, pada teman, sahabat, bahkan saudara atau siapapun Intinya hubungan mereka adalah hubungan yang dekat, sehingga ketika terjadi pengabaian dicuekin, kemudian didiamkan,
kayak nggak dianggap, kayak nggak dipeduliin gitu, itu sangat menyakitkan bagi si penerima silent treatment. Ini tentu berbeda dengan diam untuk menenangkan diri ya. Biasanya kalau dia menenangkan diri itu hanya maksimal 3 hari. Sementara kalau pelaku silent treatment itu mendiamkan bisa seterusnya. Ya bisa berminggu, berbulan, bahkan menahun. Jadi tergantung si pelaku silent treatment ini ingin melakukannya sebatas periode lamanya seberapa lama gitu. Dan yang kenapa ini menjadi sesuatu yang cukup kejam atau keji dilakukan kepada seseorang, karena dengan perilaku pendiaman semacam ini, orang yang mengalami atau orang yang terkena silent treatment, bisa kita katakan korban ya, korban silent treatment, maka dia akan mulai merasakan prasangka-prasangka atau pikiran-pikiran yang di luar dari ekspektasi dan di luar dari apa yang selama ini menjadi pola kebiasaan di antara hubungan mereka. Sehingga ada kemungkinan dia akan mulai memikirkan hal yang tidak-tidak, hal-hal yang sifatnya berprasangka, ada apa, bertanya-tanya, tetapi tidak mendapatkan kejelasan apapun dari si pelaku silent treatment tersebut. Nah ini kan bisa dikatakan kalau orang sudah melakukan pembiaran ya untuk berprasangka terhadap orang lain, nah itu kan nggak bagus. Bukannya jangan kita salahkan orang yang berprasangka gitu, justru orang inilah yang membuat si orang lain menjadi berprasangka macam-macam terhadap dirinya gitu. Dan bisa dikatakan perilaku ini betul-betul menyiksa gitu ya, menyiksa si korban silent treatment, karena dengan prasangka-prasangka itu dia akhirnya mulai merasakan ketidaknyamanan, kemudian mulai merasakan adanya perbedaan-perbedaan sikap, apa yang selama ini dia hadapi, apa yang selama ini dia alami dengan si pelaku tersebut. Biasanya misalkan ada pola-pola kebiasaan, biasanya saling bersilaturahim, saling ngobrol, entah itu via WhatsApp, Telegram, via chat ya, tiba-tiba diam 1000 bahasa, dia tidak lagi dibutuhkan, tidak dianggap ya, dicuekin gitu aja tanpa ada penjelasan apapun. Nah akhirnya kan orang bertanya, ada apa sih sebetulnya, kenapa sih kok salah gue apa, kok gue nggak dapet info apa-apa. Nah nanti kalau ditanya orangnya tersebut cuma oh nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Nah ini kan tidak sehat ya, menjadi hubungan itu menjadi tidak nyaman gitu, ada ketidaknyamanan dalam hubungan tersebut, sehingga jangan salahkan si korban ketika dia mulai berprasangka macam-macam, karena dia juga bukan seorang yang bisa meramal gitu ya, meramal perilaku. Oh ini orang marah sama saya, oh orang ini lagi sedih atau lagi kesel dengan saya. Dia tidak bisa mereka itu meramalkan itu. Dia hanya kemudian mereka-reka berdasarkan kebiasaan sikap yang seringkali dilakukan di antara hubungan mereka. Jadi biasanya ramah, biasanya saling bersilaturahim dan berkomunikasi melalui telepon, WA dan sebagainya. Tiba-tiba diam 1000 bahasa tanpa ada penjelasan apapun, tanpa ada keterangan apapun. Dan jangan salahkan apabila si korban mulai merasa tidak nyaman dan kemudian berprasangka macam-macam. Secara psikologis, seseorang yang dukungannya dianggap berarti bagi orang lain, dalam hal ini bagi si korban silent treatment, maka reaksi otak si korban itu akan mengalami rasa sakit yang sama dengan rasa sakit yang dialami fisik. Jadi bisa dibayangkan ya, ketika seseorang melakukan pengabaian atau gampangnya bahasanya tuh dicuekin lah. Kalau seseorang menerima perlakuan dicuekin gitu ya, diabaikan, ditolak oleh seseorang yang dianggap berarti, yang dianggap penting buat dirinya, nah itu
reaksi di otak itu akan mengalami sebuah luka yang rasa sakitnya akan sama dengan rasa sakit fisik. Ya, ini berbahaya banget karena apa? Ketika otak mengalami sebuah luka emosional, maka itu akan menimbulkan trauma di masa yang akan datang. Dan ini adalah bentuk salah satu penanaman atau bentuk salah satu garis trauma baru yang ditanamkan oleh si pelaku pengabaian tersebut terhadap seseorang. Maka nggak heran ya, dalam perspektif psikologi, orang-orang yang melakukan silent treatment, ya melakukan pengabaian secara emosional dan juga nyuekin gitu aja orang yang tadinya akrab, tadinya deket sama dirinya, tiba-tiba udah cuek gitu aja. Nah, ini sebuah bentuk kejahatan sebetulnya ya, bentuk kejahatan psikologis, dan bisa dikatakan ini mengundang trauma, juga termasuk dalam kekerasan emosional atau emotional abuse. Jadi sangat tidak baik ya dilakukan oleh kita dalam memperlakukan orang lain. Ya jangan sampai ya kita memperlakukan orang lain seperti itu. Pun kalau misalnya terjadi atau kita pernah mengalami hal yang serupa, maka yang patut diduga adalah orang yang melakukan hal ini adalah orang-orang yang sebetulnya punya kecenderungan narsistik atau orang-orang yang membutuhkan pengakuan dari orang lain. Dia butuh mengontrol dan butuh diakui gitu ya, sehingga butuh hal-hal yang sifatnya dia bisa memegang kendali terhadap orang lain. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri karakteristik yang dimiliki oleh pelaku silent treatment. Nah, kenapa dia melakukan silent treatment? Ya karena ada orang yang nggak bisa dia kontrol, nggak bisa dia kendalikan gitu. Nah, mungkin orang tersebut secara psikologis atau secara karakternya lebih kuat daripada dirinya, sehingga daripada dia mengkonfront orang ini, maka dia lakukanlah silent treatment. Jadi sebetulnya yang seharusnya dilakukan oleh orang pelaku silent treatment adalah kembali membuka komunikasi dengan korban yang telah ia perlakukan seperti itu. Apa yang ia lakukan terhadap orang lain itu tidak pantas dan tidak bagus sama sekali. Itu menandakan ketidakdewasaan dalam proses komunikasi dan penyelesaian masalah. Maka agar hubungan, entah itu hubungan pertemanan, persahabatan, atau hubungan yang sifatnya pasangan keluarga, maka itu harus segera diselesaikan dan harus segera dituntaskan. Tidak bisa kita mendiamkan seterusnya orang yang sebetulnya sedang ada konflik dengan diri kita. Oleh karena itu, bagi para pelaku silent treatment, bukalah kembali komunikasi terhadap orang yang telah kamu perlakukan seperti itu, karena dengan demikian kalian akan kembali melakukan silaturahim yang sudah kalian rusak nih dengan perilaku silent treatment tersebut. Dan jangan salahkan apabila hubungan itu nantinya sudah tidak bisa kembali seperti semula lagi. Karena apa? Karena telah ada luka yang ditanamkan di dalam hubungan tersebut. Luka psikologis, luka emosional, dan luka yang sifatnya traumatik. Ya, jadi berdewasalah dalam bersikap dan memperlakukan orang lain, dan dalam mengkomunikasikan segala sesuatu yang sifatnya ada masalah dan ada konflik.
Demikian pembahasan Nizauzi TV kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kita tetap saling terhubung dan bersilaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.